Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alexander Karnain, NIM 202410103063. Saya dari kelas Sistem Basis Data kelas F. Saya di sini akan menjelaskan untuk tugas lanjutan dari case 1 dan case 2. Untuk case 1 dan case 2 soalnya mirip dengan yang kemarin. Untuk yang case 1 mengenai tentang lab. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk memberi nama relationship. Untuk itu, saya akan menjelaskan beberapa saja karena di sini sangat banyak. Contohnya kayak relationship antara barang dan lab. Itu memiliki nama dimiliki. Jadi cara bacanya barang dimiliki lab. Begitukah sebaliknya antara barang dan lab, antara lab dan barang, cara bacanya lab memiliki barang. Selanjutnya ada relasi antara peminjaman dan asisten. Untuk peminjaman dikoordinasikan asisten. Dari asisten mengkoordinasikan peminjaman. Begitu juga seterusnya sesuai dengan nama relasi yang saya buat di sini. Untuk soal nomor 2, kita diminta untuk menentukan optionality setiap entity yang terlibat. Untuk relationship sesuai dengan tabel yang ada di sini, ada lab sama barang, lab asisten, lab kalab, barang peminjaman, dan seterusnya. Sini juga saya akan menjelaskan beberapa saja. Untuk lab itu tidak wajib optionality-nya karena pada lab tidak harus memiliki barangnya. Sedangkan pada barang itu wajib karena setiap barang harus tercatat di lab. Selanjutnya ada lab dan asisten. Sama tidak wajib sama wajib. Lalu ada lab dan kalab. Itu wajib sama wajib karena untuk labnya sendiri harus ada kalabnya. Untuk kalabnya pasti mempunyai lab yang dipimpin. Gitu seterusnya untuk membaca yang wajib dan tidak wajib. Untuk soal yang nomor 3, kita diminta untuk menentukan kardinalitas setiap entity yang terlibat. Untuk relationship-nya sama kayak nomor 1 dan 2. Untuk nomor 3, relasi antara lab dan barang memberi kardinalitas one to many. One di sisi lab dan many di sisi barang. Maksudnya itu pada database lab memiliki banyak barang yang perlu dicatat, sedangkan barang hanya dimiliki oleh satu lab. Untuk one to many sudah ada contohnya. Lalu seperti yang ada di kegiatan dan mahasiswa, kardinalitasnya juga one to many. Many di sisi mahasiswa dan one di sisi kegiatan. Keterangannya itu karena satu kegiatan itu bisa dikerjakan oleh banyak mahasiswa, sedangkan satu mahasiswa hanya dapat mengerjakan satu kegiatan. Kebetulan kardinalitas yang di sini itu kebanyakan one to many. Jadi cara kerjanya itu satu si A itu bisa ngambil banyak dari B. Sedangkan B itu hanya bisa ngambil satu dari A. Cara gampangnya itu gitu. Untuk soal nomor 4, kita diminta untuk buat IRD. Di sini aku menggunakan Oracle SQL. Untuk kalabnya sendiri kan one to one antara kalab dan lab. Jadi garisnya itu lurus saja, nggak ada kayak kaki 3 ayam, soalnya kan one to one. Ini untuk kalab sendiri dalamnya itu ada atributnya. Untuk lab juga ada atributnya. Semua entitinya itu di sini juga tertulis atributnya. Lah untuk garis putus-putus itu maksudnya itu pada bagian optionality, jika tidak wajib garisnya bakal putus-putus. Nah, jika wajib garisnya bakalan solid. Untuk kaki 3 dan garis satu lurus itu maksudnya untuk yang kaki 3 itu
untuk yang sisi many dan yang satu garis saja itu untuk sisi yang one. Jadi cara bacanya seperti ini. Contoh yang lab sama barang. Satu lab dapat memiliki banyak barang. Kali ini di sini kan kakinya 3 menuju ke barang, berarti satu lab memiliki banyak barang. Nah, kebetulan di sini kebanyakan one to many, jadi bisa kita lanjutkan saja. Oh ya, untuk tanda ini, tanda hashtag itu dimaksudkan itu yang UID-nya. Sedangkan untuk yang tanda bintang kecil itu maksudnya itu wajib diisi. Jadi itu atributnya itu nanti kalau sudah jadi sistem tuh gak boleh kosong. Lah, sedangkan untuk yang O kecil itu, gambar O itu maksudnya itu jika sudah jadi sistem itu untuk si atributnya itu boleh dikosongi. Oke, lanjut untuk soal yang kelima, yaitu yang terakhir. Kita diminta untuk membaca relationship menggunakan ERD-nya itu. Jadi kita diminta membaca dari si ERD ini. Contoh dari lab dan barang. Lab dan barang. One to many kan? Berarti kan one ada di sisi lab. Berarti setiap lab bisa memiliki satu atau lebih barang. Karena kan dari lab dia menuju ke barang itu kakinya 3, berarti satu lab bisa memiliki banyak barang. Untuk cara bacanya harus seperti ini. Setiap lab bisa memiliki satu atau lebih barang sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan dari barang ke lab, kan barang itu many, banyak barang nanti masuknya ke satu lab. Sedangkan di sini garisnya itu solid, jadi itu harus wajib. Berarti setiap barang harus menjadi milik oleh satu lab dan hanya satu lab. Maksudnya itu setiap barang, berarti kan banyak barang itu kan harus menjadi milik lab. Nah, milik lab itu hanya satu lab yang boleh miliki untuk barang itu. Untuk lab yang lain tidak gak boleh punya barang yang ini, harus punya barang yang berbeda dari barang ini. Makanya kalimatnya setiap barang harus menjadi milik oleh satu lab dan hanya satu lab. Selanjutnya cara bacanya sesuai dengan itu kan. Aku cari yang lain aja seperti asisten dan peminjaman. Asisten dan peminjaman. Nah, asisten dan peminjaman itu kan garisnya solid dua-duanya. Sisi one di asisten, many di peminjaman. Maksudnya itu satu asisten dapat menangani banyak peminjaman. Lah, dari peminjaman sendiri, banyak peminjaman dapat ditangani oleh satu asisten. Cara gampangnya itu gitu. Untuk cara baca sesuai dengan yang ditentukan, berarti kan itu kan garisnya solid, berarti wajib kan. Berarti dari asisten sendiri, setiap asisten wajib mengatur satu atau lebih peminjaman. Dari peminjaman sendiri hanya itu setiap peminjaman hanya dan harus diatur oleh satu asisten. Maksudnya itu seperti yang tadi, setiap peminjaman itu hanya bisa diatur oleh satu asisten, sedangkan asisten itu bisa mengatur banyak peminjaman. Untuk cara jelasnya dari yang ini. Oke, begitu juga seterusnya cara membaca. Lanjut untuk case yang kedua tentang bengkel. Soal yang pertama kita diminta untuk memberi nama relationship. Untuk dari kendaraan dan pembelian itu cara bacanya, bon pembelian itu bertema kendaraan, sedangkan cara dibaliknya kendaraan pembelian bertemakan kendaraan, sedangkan kendaraan tema bon pembelian. Dari mekanik dan bon pembelian, berarti bon pembelian memiliki data pegawai mekanik.
Untuk kebalikannya, mekanik, data pegawai, bon pembelian. Begitu seterusnya. Untuk soal yang kedua, kita diminta untuk menentukan optionality setiap entity yang terlibat. Sini aku di sini dapat 1 2 3 4 relationship. Untuk yang pertama ada bon pembelian dan kendaraan, itu wajib dan wajib. Berarti di bon pembelian wajib itu karena bon pembelian harus menyertakan data kendaraan. Dari kendaraannya sendiri itu ketika kita menambahkan kendaraan baru, kita perlu menyertakannya pada bon pembelian. Untuk bon pembelian dan mekanik itu dari bon pembeliannya itu wajib, dari mekaniknya tidak wajib. Dari bon pembeliannya itu wajib karena bon pembelian itu harus menyertakan data mekaniknya. Sedangkan dari mekanik tidak wajib karena untuk kita menambahkan mekanik baru itu kita nggak perlu memasukkannya ke dalam bon pembelian, karena kan belum tentu si mekanik itu masuk ke dalam bon pembelian itu. Sama-sama seperti itu cara bacanya, yang wajib sama wajib dan wajib tidak wajib. Lanjut kita ke soal yang ketiga. Kita diminta untuk menentukan kardinalitas untuk setiap entity yang terlibat. Jadi relationship ini tadi kita menentukan kardinalitasnya. Dari bon pembelian dan kendaraan itu one to one, one di dua sisinya. Maksudnya itu untuk setiap bon pembelian hanya mencatat satu kendaraan. Nah, sebaliknya dari kendaraannya itu hanya dicatat pada satu bon pembelian. Jadi di bon pembelian itu cuma ada satu kendaraan, dan kendaraan itu hanya bisa dicatat pada satu bon itu. Selanjutnya ada one to many. Pakai yang ini aja, yang bon pembelian dan mekanik. One-nya itu di sisi mekanik, many-nya ada di sisi bon pembelian. Maksudnya itu untuk setiap bon pembelian dapat mencatat satu mekanik, sedangkan untuk setiap mekanik dapat dicatat pada banyak bon pembelian. Jadi misalnya si mekanik A itu dicatat pada satu bon pembelian. Di bon pembelian itu cuma boleh satu mekanik saja, contoh si A. Nah, namun si A itu bisa dicatat pada banyak bon pembelian. Misalnya di bon pembelian si X sama si Y itu nama mekaniknya itu sama boleh, tapi di setiap bon pembelian itu hanya ada satu nama saja, nggak boleh lebih. Selanjutnya ada kardinalitas many to many dari transaksi part sama parts. Jadi dua sisinya itu many. Karena setiap transaksi dapat menggunakan banyak parts. Nah, setiap parts itu bisa digunakan dalam banyak transaksi. Jadi transaksinya itu bisa langsung banyak parts. Nah, sedangkan setiap parts itu bisa pada transaksi, nggak satu transaksi aja, bisa di transaksi lain juga itu menggunakan parts yang sama, itu boleh. Selanjutnya soal yang keempat, diminta untuk buat IRD-nya. IRD sama kayak yang tadi. Untuk yang solid itu yang wajib, untuk yang putus-putus yang tidak wajib. Kalau yang ini ada kesalahan, harusnya itu dua-duanya solid karena dari kendaraan sama bon pembelian itu optionality-nya wajib, dan garisnya cuma satu lurus itu karena dua-duanya itu one to one. Untuk mekanik dan bon pembelian putus-putus di mekanik karena mekaniknya itu tidak wajib optionality-nya, dan wajib di bon pembelian. Sedangkan ini ada garis lurus sama kaki tiga, itu maksudnya satu mekanik bisa ada pada banyak bon pembelian, sedangkan dari bon pembelian hanya bisa memiliki satu mekanik. Ini sama cara bacanya untuk one to many. Untuk many to many itu untuk parts ini bisa ada di banyak transaksi, sedangkan banyak transaksi
bisa memiliki untuk setiap transaksi itu bisa memiliki banyak parts. Untuk partnya sendiri bisa di banyak transaksi. Nah, cara gampangnya itu untuk simbol-simbolnya seperti yang tadi. Untuk pagar itu UID-nya. Untuk yang lingkaran kecil O itu atribut yang nggak wajib diisi. Yang bintang kecil itu atribut yang harus ada isinya. Karena ini ada many to many di RD itu kan nggak boleh ada yang many to many, makanya kita pecah menjadi one to many dengan syarat kita menambahkan satu entity baru untuk menjadikannya itu one to many pada kedua sisi. Sini aku menggunakan entity baru namanya detail transaksi. Jadi detail transaksi ini bisa memecah si parts dan transaksi yang aslinya many to many menjadi one to many kepada dua sisi. Untuk dari detail transaksinya sendiri menggunakan unique ID dari si partsnya. Karena dari partsnya itu optionality-nya tidak wajib. Untuk yang di dalamnya itu ada nama parts, ini harusnya ini pakai bintang, harus diisi semua, nggak boleh pakai lingkaran, salah input juga. Jadi dari detail transaksi sama parts itu yang one itu ada di detail transaksi, yang many-nya ada di parts. Berarti satu detail transaksi bisa mencakup banyak part. Begitu juga pada transaksi partsnya, satu detail transaksi bisa mencakup banyak transaksi parts. Kesalahan yang nomor 5, kita diminta untuk membaca relationship menggunakan IRD-nya. Untuk yang pertama, dari sisi one to one-nya ada pembelian dan kendaraan. Ini tadi salah, harusnya solid, salah input. Pembelian dan kendaraan itu kan dua-duanya solid, berarti itu ada kalimat harusnya. Berarti dari pembeliannya, setiap pembelian harus menjadi milik satu dan hanya satu data kendaraan. Begitu juga sebaliknya, dari kendaraan, setiap data kendaraan harus menjadi milik satu dan hanya satu bon pembelian. Untuk dari one to many-nya aku gunain yang mekanik dan bon pembelian. Dari mekaniknya ini putus-putus, dari bon pembeliannya solid. Kan one-nya ada di sisi mekanik dan many-nya ada di pembelian. Berarti setiap mekanik atau satu mekanik itu menjadi milik satu atau lebih data bon pembelian. Nggak pakai kalimat harus karena kan nggak solid. Maksudnya itu setiap mekanik, berarti setiap mekanik anggapannya satu mekanik itu ya, menjadi milik satu atau lebih data bon pembelian. Jadi bisa menjadi milik satu atau lebih. Bisa juga nggak apa itu, nggak masuk ke bon pembelian karena kan nggak solid. Sedangkan dari bon pembelian sendiri itu mekanik, bon pembeliannya ke mekanik itu kan solid. Sedangkan dari bon pembeliannya itu kan dari bon pembeliannya itu many, dari mekaniknya itu one. Berarti setiap bon pembelian harus menjadi milik satu dan hanya satu mekanik. Lanjut, untuk yang many to many-nya kan udah diganti jadi one to many dengan menambahkan entity baru namanya detail transaksi. Aku coba yang ini aja, yang terakhir, detail transaksi dengan parts. Detail transaksi dengan parts itu kan one to many, one di detail transaksi, many di parts. Terus solid di detail transaksi, putus-putus di parts. Berarti setiap detail transaksi ini kan solid, harus memiliki satu atau lebih parts, berarti one to many. Sedangkan dari partsnya, setiap parts menjadi milik, kan nggak solid, putus-putus, berarti nggak ada kata harusnya, jadi milik satu dan hanya satu parts.
Berarti ini kan setiap pas kan ini anggapannya 1, menjadinya juga 1. Soalnya kan many-nya ada di sini, 1 to many-nya. Ini jadi 1 to 1-nya. Oke, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.